Apa hukum seorang suami yang tidak pernah sama sekali sholat jamaah di masjid? Sholat di masjid hanya Jumatan, Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha, Idul Fitri nggak di masjid, tapi di mana? Di lapangan. Gimana ya? Kalau tanpa uzur dosa. Sholat di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Yang tidak ke masjid tanpa uzur dosa. Walaupun sholatnya sah. Kalau sholat di rumah, zuhur 2:30 baru sholat, sholatnya sah, sah, dapat pahala dari sholatnya, dapat 1 pahala. Kalau sah dan dapat pahala, kenapa dosa? Sebab ada kewajiban sholat yang terabaikan. Sah itu tidak identik dengan tidak dosa. Contoh, orang sholat, dalam sholatnya dia ria, dia berdosa karena rianya, sholatnya batal? Tidak batal. Orang ketika sholat tidak khusyuk, dosa dia. Apa sholatnya batal karena tidak khusyuk? Tidak batal. Orang ketika sholat berbuat dosa, apa dosanya? Umpamanya ya, ketika sholat baca tapi yang difikirkan masalah-masalah yang dosa, memikirkan keburukan orang, memikirkan yang tidak boleh difikirkan baik dalam sholat ataupun di luar sholat, dia dosa. Apakah dosanya itu membatalkan sholatnya? Tidak. Nah, ada berapa kewajiban sholat yang wajib ditunaikan, bila tidak dia dosa tanpa membatalkan sholatnya. Contohnya tidak khusyuk. Contohnya wajib di awal waktu. Kalau dia tidak ada uzur melalaikan dari waktunya, sholat zuhur umpama jam 2:30, sholatnya sah tapi dia berdosa karena melalaikan. Termasuk salah satu kewajiban bagi laki-laki berjamaah di masjid bersama imam tanpa uzur, wajib. Kalau tidak dia berdosa. Dan dalil tentang masalah ini banyak. Ada satu kitab, dulu kita pernah bahas kitab ini, judulnya Ahamiyatu Sholatil Jamaah, pentingnya salat berjamaah, susunan Syekh Fadl Ilahi rahimahullahu ta'ala. Di sana dibeberkan wajibnya salat berjamaah di masjid tanpa uzur, dan banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya, diserulah manusia untuk sujud, tapi mereka tak mampu sujud. Ingin sujud tapi tak bisa. Jadi badannya itu mengeras, tidak bisa membungkuk apalagi sujud. Kenapa? Siapa mereka itu? Nah, oleh Allah disebutkan di ayat berikutnya, wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu ketika di dunia mereka dipanggil untuk sujud dalam keadaan mereka mampu sujud. Di dunia bisa sujud tapi tidak mau, di akhirat mau sujud tapi tidak bisa. Balasan. Nah, salah satu penjelasan dari ayat ini, orang yang tidak bisa sujud di akhirat ketika diperintahkan adalah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Para Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu bukan sekedar panggilan sholat saja, tapi panggilan sholat berjamaah di masjid. Sampai ada seorang wanita, orang sahabat buta, Ibnu Ummi Maktum. Ya Rasulullah, sungguh saya ada 6 uzur. Pertama, saya buta. Kedua, tidak ada penuntun dari rumah ke masjid. Yang ketiga, jaraknya jauh. Keempat, disebut qad dha'ufa 'azmi, tulang punggung saya itu sudah lemah, sudah tua. Kelimanya, banyak batu atau lubang di jalan, bisa terprosok. Keenam, saat itu masih ada binatang-binatang buas berkeliaran. Apa boleh saya sholat di rumah? Nabi SAW membolehkan. Falamma walla da'ahu, ketika orang ini berbalik mau pulang dipanggil lagi. Hal sami'tan nida, apa engkau mendengar suara panggilan azan? Dijawab ya.
fa'ajib, kalau begitu penuhi. Orang buta dengan 6 uzur tadi, tetap kalau mendengar azan wajib ke masjid, fa'ajib. Bayangkan kita yang tidak memiliki ke-6 uzur tadi, kita melek, kita masih kuat, tidak lemah, ya, tidak ada binatang buas, paling ada kucing, tidak ada uzur, terus kita tidak mau ke masjid tanpa uzur, ya. Nah, jadi wanita, laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid tanpa adanya uzur, kecuali kalau ada uzur seperti hujan atau banjir atau umpamanya sakit dan seterusnya, atau ketika safar, maka dia tidak berdosa.